kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bila wabarakatuh. khair Mbak Devi. Masya Allah, barakallahu fikum. Jasakillah khair Bunda Devi atas pengingat yang telah kita pendengarkan bersama barusan saja. Semoga keberkahan senantiasa mengalir kepada beliau yang membacakan sekaligus kepada kita semua yang memperdengarkan. Bun, Bun, halo Bun. Halo Bunda Bun. yang insya Allah transferannya dari suami selalu lancar. Mana suaranya? Wah, nggak ada suaranya Ustazah. Berarti transferan suaminya kayaknya agak tersendat ini ya. Bulan Nah, tua. lah, insya Allah lancar ya teman-teman sekalian ya. Nah, ya, apakah kita akan mengulang tata tertib dari panitia? Boleh ditampilkan? Ya. Hadirin sekalian, demi menjaga kemuliaan majelis kita malam hari ini, kembali saya akan mengingatkan kepada seluruh teman-teman yang saya sayangi, berikut akan ditampilkan tata tertib peserta kajian dari LTTQ Al-Haq Lampung. Insya Allah teman-teman semua di sini sudah meluruskan niat ya dan bertolabul ilmi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah teman-teman juga telah menyiapkan diri untuk kemudian fokus menyimak semua kegiatan rangkaian acara dari awal hingga akhir nanti. Dan apabila teman-teman sekalian bisa untuk menyalakan kamera, maka demi menjaga kemuliaan dan juga adab majelis, salah satunya adalah menghidupkan kamera. Apabila ada kecuali teman-teman ada uzur syar'i yang membuat teman-teman tidak bisa menampilkan kamera. Lalu kemudian jika memungkinkan untuk dapat selalu mematikan mikrofon di layar teman-teman sekalian, boleh dinyalakan pada saat teman-teman akan menanyakan sesuatu, memberikan sebuah mungkin hal yang ingin diberikan kepada panitia maupun kepada narasumber kita malam hari ini. Lalu yang kemudian adalah menjaga adab dan aurat terkhusus bagi kita semua sekaligus sebagai para akhwat dan para salihah sekalian. Yang terakhir ini mengisi presensi pada link yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia melalui kolom komentar chat. Sepertinya belum terdrop di kolom komentar, mungkin nanti teman-teman bisa juga eh, fokusnya juga akan bisa melihat di kolom chat ya teman-teman sekalian untuk presensinya. Baik, Mbak Nelly Yuliana nanti bisa dicek, bisa dipantau dari kolom chat apakah presensinya sudah dikirim tautannya oleh panitia atau tidak. Terima kasih teman-teman sekalian telah menyimak tata tertib dan semoga kita bisa menaati tata tertib yang telah disepakati oleh panitia dan juga oleh kita semua demi menjaga keberkahan dan juga kelancaran acara kita malam hari ini. Terima kasih kembali Mbak Nelly. Oke, insya Allah telah hadir bersama dengan kita
seorang perempuan yang manis sekali ini. Ya Allah, saya baru pertama kali bertemu dengan Ustazah Nur ini. Assalamualaikum Oh, Ustazah Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau telah membersamai kita semua pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kayaknya malam hari ini kalau tema dari panitia nih dan juga flyer yang sudah diterima oleh teman-teman sekalian, eh, bahasanya ini kalau saya bilang receh, nggak receh ya Ustazah ya. Tapi kalau saya bilang berat, khawatirnya teman-teman jadi beban dulu di awal nih Ustazah Nur. Karena tema kita hari ini adalah tentang urgensi bagaimana seorang perempuan, terutama para bunda ini, apakah di sini ada single lilah? Nah, kalau single lilah berarti bisa mencuri ilmu yang terlebih dahulu nih, dibandingkan dengan bunda-bunda yang sudah menjalani kehidupan bersama dengan para buah hati di rumah. Bahasanya tadi saya bilang receh enggak, tapi dibilang berat, mudah-mudahan ini bukan menjadi sesuatu hal yang berat karena Ustazah Nur insya Allah akan memberikan kita pencerahan dan menjadikan kita perempuan yang bahagia untuk menjalankan peran kita sesuai dengan yang dituntun oleh Al-Quran. Oke, teman-teman sekalian, untuk kita bisa menyimak bagaimana beliau nanti akan memberikan dan membagikan ilmunya, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan atau menampilkan riwayat hidup dari Ustazah Nur Fasihah dan bagaimana sepak terjang beliau hingga kemudian hadir di kesempatan malam hari ini bersama dengan kita semuanya. Boleh teman-teman ditampilkan kurikulum kita dari Ustazah Nur Fasihah? Oke, sepertinya ada kendala teknis, jadi izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ya. Nama beliau adalah Nur Fasihah, sarjana ekonomi, lahir di Pemalang 22 Agustus 1979. Rumah beliau ada di Kompleks Perumahan Sepinggan Pratama, Blok A, Masjid Ar-Rahman. Ini di Pemalang ya, Ustazah ya? Balikpapan, Ustazah. Oh, di Balikpapan. Di Kalimantan Timur. Salah, berarti saya fokusnya ke Pemalangnya, Ustazah. Apa nih, Ustazah? Oke. Pendidikannya beliau memulai dari MIN, MTS, dan MAN, kemudian juga lanjut di madrasah tingkat Usto di Pemalang, lalu kemudian lanjut di PPMI Darus Solihin, Solihah, maaf, Jogja, dan juga masih melanjutkan berbagai macam pendidikannya masih di Jogja, di STIE Manajemen Jogja, Universitas Al-Iman Yaman, dan saat ini beliau adalah pembantu pembina di Yayasan Al-Haq Indonesia, sekaligus Wakil Direktur LPTK Ar-Rahman, Kepala Rumah Tahfiz Quran Putri Ar-Rahman, dan juga menjadi pengajar tahsin dan tahfiz. Beliau adalah seorang bunda dari 8 para pejuang-pejuang terbaik. Ini 9. gimana Ustazah? 9. Oh 9, Afwan. Di sini hanya terteranya 8. Afwan ya Ustazah ya. Itu yang lama kayaknya. Oke. Baiklah, teman-teman sekalian, berikut telah kami tampilkan riwayat hidup dari para narasumber kita, Ustazah Nur Fasihah. Ustazah, ini kalau saya boleh curcol, saya juga Boleh. ada garis keturunan orang Pemalang loh, Ustazah. Masya Allah. Ternyata orang Pemalang Oke. dipertemukan dalam satu layar. Kodarullah hari Masya ini, Allah, Ustazah. saudara. Iya. Lanjut Capri ya, Ustazah. Masya Allah. Capri Mbak. Oke, Ustazah, sepertinya saya sudah melihat wajah-wajah yang nggak sabar ini kayaknya Ustazah untuk mendapatkan cerita, terus kemudian mendapatkan banyak insight, dan saya tadi melihat teman-teman saya sudah banyak yang membawa catatan, membawa buku, dan saya yakin ini kayaknya gelasnya sudah kosong banget, bukunya Masya sudah Allah. siap untuk mendapat banyak coretan-coretan dari Ustazah. Mungkin untuk tidak perlu berlama-lama lagi kepada Ustazah Nur Fasihah, kami silakan dan saya mohon untuk izin undur diri terlebih dahulu dan menyimak di bawah layar semua penjelasan dari Ustazah. Jazakillah khair. Mbak siapanya tadi? Lupa di awal. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para ustadzah cabang Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wasyauqi ila qiraatihi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua muslimah solihah, qanitat hafidhat di Lampung khususnya, dan juga mungkin ada yang dari Balikpapan, dan juga terkhusus yang kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena kita bagian dari orang-orang yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kabarnya semua, teman-teman, para usadah Lampung? Alhamdulillah. Sehat, Ustazah. Ya, Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan juga hidayah dan juga keimanan yang luar biasa dengan sebenar-benarnya iman, karena sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama adalah keimanan dan juga keislaman kita. Setelah itu yang penting adalah nikmat sehat waras atas akal yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, sehingga akal kita waras untuk bisa mampu menjadikan ad-dinu an-nasihah. Jadi agama ini adalah nasihat. Di antaranya malam ini kita bersama-sama untuk selalu ya berpositif thinking dan juga selalu berhusnudzon billah, dan juga selalu kita bersungguh-sungguh mujahadah gitu ya. Karena memang dunia ini bagi orang yang beriman itu adalah penjara. Jadi dunia ya untuk orang-orang yang beriman itu adalah penjara. Mana ada penjara enak, kecuali penjaranya orang-orang yang memang berduit kali ya. Dalam penjara akan tapi mungkin fasilitas seperti hotel ya, itu lain cerita gitu ya. Tapi sesungguhnya yang dikatakan oleh para ulama adalah ad-dunya sijnul mukmin, bahwa dunia ini yang sekarang kita tempatin jadi alam keberapa? Alam kedua setelah alam rahim, kemudian alam dunia gitu ya. Maka tempatnya kita berlelah-lelah, penjara. Kenapa dikatakan penjara? Karena memang kita terikat oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib mencari ilmu, wajib taat kepada suami. Bagaimana kita memiliki amanah yang sangat mulia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak ya. Kemudian kita punya anak ya, amanah yang sangat mulia, dan juga kita sebagai murid, sebagai guru, sebagai tetangga, sebagai teman, dan masih banyak sekali amanah-amanah yang sangat mulia yang memang Allah berikan kepada kita dengan status kita sebagai muslimah, qanitat, hafidhat, solihah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita berbicara tentang perempuan muslimah gitu ya, jadi kalau muslimah itu dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama Saudi yang Masya Allah bukunya yang terkenal itu La Tahzan dan juga As'adul Imra'a fil Alam. Beliau dalam bukunya indah sekali untuk memotivasi para muslimah gitu ya. Dalam hal apapun, seluruhnya bagaimana kita menjadi muslimah yang hebat, muslimah yang selalu produktif, muslimah yang selalu berprestasi, dan muslimah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Maka kata beliau bahwa sekeping surga yang ada di dunia, Islam itu sangat memuliakan kedudukan wanita yang derajatnya 3 kali di atas laki-laki. Nah, untuk tentunya ya kata-kata beliau ini diukur gitu ya dengan ukuran kebahagiaan seorang muslimah gitu ya. Bagaimana beliau mengukur, kata beliau ya, mengukur tentang ukuran kebahagiaan seorang wanita muslimah ya, itu bukan pada materi dunia, bukan karena fisik yang cantik, bukan karena pendidikan yang tinggi, bukan karena profesi yang menjulang, atau mungkin keturunan sang bangsawan atau raja dan sebagainya. Tidak, akan tetapi kata beliau, kebahagiaan seorang wanita muslimah itu adalah pada keridhaan hati, ridhol kolbi, ridhol kolbi. Jadi kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki, keistimewaan seorang wanita, seorang muslimah itu ada pada keridhaan hati, ridhol kolbi. Nah, untuk kita mampu menjadikan hati ini selalu ridho, itu ada ilmunya, ada ilmunya, ya. Makanya
Kalau Allah sudah memilih kita berada di lingkaran orang-orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan gitu ya. Di sini nih tempatnya gitu ya. Maka sesungguhnya kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memilih kita, maka jangan disia-siakan. Allah sudah amanah kepada kita, sudah memberikan percayaan kepada kita, maka kita jaga kepercayaan Allah karena Allah sudah memilih kita di antara ribuan atau bahkan miliunan para wanita di dunia ini yang sekarang mungkin masih hidup gitu ya. Maka kita terpilih di antaranya yang malam ini kita bersama-sama saling mengingatkan, saling menasehatin. Insya Allah kita adalah wanita-wanita yang terpilih. Harapannya ketika Allah memilih kita, tentunya kita pun akan menyambut pilihan tersebut dan kita akan berterima kasih banget kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Sama'an wa ta'an. Mendengar labbaik ya Allah wa ta'an dan akan saya taat kepadamu atas perintahmu. Nah, tentunya di sini kita punya dasarnya adalah ilmu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya ya kita harus punya motivasi yang tinggi gitu ya dalam belajar agama gitu ya karena ad-dinun nasihah dan juga dalam sebuah kalimat yang sering kita dengarkan dari para ulama ya bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan kebahagiaan dunia maka dia harus berilmu dan siapa juga yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat maka dia juga harus berilmu dan siapa yang menginginkan kedua-duanya yang bahagia, akhirat bahagia, maka keduanya juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya. Jadi kita ingin nih hidup kita bahagia, tenang, mutmainnah, sakinah, mawaddah, rahmah. Bahkan bagi yang single lillah tadi dikatakan gitu ya, punya cita-cita ingin mendapatkan sosok suami yang solih, yang mapan, yang mandiri, yang secara fisik mungkin ganteng, tinggi gitu ya, putih mungkin kulitnya dan sebagainya. Kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Maka benar-benar motivasi tinggi ya, motivasi yang sangat tinggi ingin mendapatkan sosok suami yang seperti tadi saya sebutkan. Maka tentunya bagaimana cara meraihnya? Mungkin kita juga akan mempersiapkan diri gitu ya. Kalau menginginkan suami yang hafal Quran, mungkin juga harus mempersiapkan diri mulai menghafal Al-Quran. Ingin mendapatkan suami yang solih, maka mempersiapkan diri bagaimana mensolihkahkan diri. Jadi solihah diri dulu sebelum menuntut, meminta kepada Allah agar mendapatkan pasangan yang solih. Bagi teman-teman, ibu-ibu ya, dan tadi juga saya lihat ada nenek gitu ya, yang mungkin sudah berpengalaman banget di atas kita gitu ya. Ya tentunya dikatakan terlambat, iya juga karena memang kalau kita ingin melihat bagaimana sebuah kebahagiaan, kesuksesan itu memang kita harus melatihnya sejak dalam rahim, ya. Tapi karena kita sudah berkeluarga, ya, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mampu untuk merubah diri kita, islahun nafs, jadi memotivasi pada diri ini, ya. Tadi kan dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni, Syekh Dr. Aid Al-Qarni mengatakan kebahagiaan wanita yang hakiki, kesuksesan wanita yang hakiki, kemuliaan wanita yang hakiki yang sebenarnya adalah ada pada ridhol qalbi, ya, hati yang menerima, ya. Kalau sudah menerima ketetapan Allah, pasti di dalamnya insya Allah ada sabar, ikhlas, penuh semangat, selalu optimis gitu ya, selalu positif pikirannya, selalu isinya semangat, mujahadah, dan juga rajin berthalabul ilmi, dan juga kesungguhan-kesungguhan dalam amal solih gitu ya. Sehingga karena melihat itu semua, maka bagi yang sudah berkeluarga seperti saya tentunya ya, tidak perlu melihat ke belakang. Yang perlu kita lihat dan kita lakukan adalah di depan kita. Sekarang sudah diberikan suami, maka bagaimana cara menjadikan diri dan suami bersama-sama menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuannya adalah ridhol qalbi bagi kita seorang muslimah. Maka tentunya
tidak boleh sang istri aja yang menjadi solihah, yang menjadi ibu yang solihah, menjadi istri yang solihah, suami juga. Caranya apa? Ilmu. Harus berilmu, bermajelis ilmu, bersemangat dalam thalabul ilmi. Begitupun ketika kita akan mengajak kepada anak-anak kita, keluarga kita, gitu kan. Tidak perlu, apakah harus mengulang lagi Ustazah mencari calon suami? Oh, tidak ya. Karena Allah sangat membenci yang namanya perceraian, walaupun itu halal. Usahakan sebesar apapun masalah, ya jangan sampai solusinya perceraian, kecuali memang Allah sudah berkehendak, tidak ada jalan lain, sudah mencari berbagai jalan, maka diakhiri dengan perceraian. Kalau memang Allah sudah berkehendak, maka qadarullah. Allah memang sudah berkehendak seperti itu. Tapi kalau hanya karena masalah Ustazah Afwan, suaranya termute. ada yang matikan, ada yang mute ya. Padahal saya nggak nyenggol-nyenggol. Insya Allah. Saya ulang ya. Jadi kita ini sebagai muslimah harus selalu punya motivasi gitu ya. Motivasi yang tinggi, punya cita-cita. Karena kalau kita nggak punya cita-cita, itu kita nggak bersemangat. Kalau dulu saya belajar manajemen, orang akan bersemangat itu ketika kita memiliki tujuan. Orang bersemangat melakukan segala sesuatu itu karena memiliki tujuan. Nah, tujuan itu adalah cita-cita yang akan kita raih. Ketika kita nggak memiliki tujuan, nggak memiliki cita-cita, maka mungkin kerjaannya hanya makan, tidur, buang kotoran, makan, tidur, buang kotoran, karena nggak punya tujuan. Ya, hanya sekedar mengikuti nafsunya gitu. Tapi kalau kita punya tujuan, ya tetap ada istirahat, ada tidur, ada makan, akan tapi semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Maka insya Allah kalau seperti itu, semuanya bernilai ibadah. Tujuan kita hidup apa, Ibu? Ingin mengabdi kepada Allah, yang akhirnya Allah ridho kepada kita. Karena Allah ridho kepada kita, maka kita diberikan surga. Betul ya? Tujuan kita menikah apa, Ibu? Untuk mendapatkan cinta? Lah. Untuk mendapatkan kebahagiaan? Lah. Apa? Agar tujuan kita menikah agar semakin dekat kepada Allah. Itu tujuan kita menikah. Maka kalau kemudian kita menikah kok semakin jauh kepada Allah, maka sesungguhnya itu hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Hanya memburu nafsu, ya, kesenangan-kesenangan duniawi semata. Maka wajar ketika kemudian kesenangannya sudah diraih, bisa jadi bosen, maka dia akan beralih kepada kesenangan yang lain. Karena tujuannya sudah salah. Jadi kalau saya cerita bagaimana saya menikah gitu ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan pertolongan kepada kita semua, dan juga selalu menetapkan kita semua dalam keislaman dan istiqomah sampai akhir. Dulu ketika saya muda, dulu ya, ini saya sekarang sudah tua ya, dulu ketika muda, masa-masa penantian mencari, ya, yang harus dipersiapkan adalah memperbaiki diri, mensolihkan diri. Ya rajin sholat, menghafal Quran, ya zikir, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tentunya ada sebuah cita-cita, keinginan yang ingin diraih. Karena masih single, tujuannya pasti ingin mendapatkan pasangan. Maka doanya adalah ingin mendapatkan suami yang solih, yang faham agama, ya syariat agama, yang hafal Quran. Udah itu aja. Terlupa saya minta wajahnya ganteng. Terlupa saya minta dia keturunan orang kaya. Terlupa saya minta kepada Allah dia ya tinggi. Terlupa juga bahwa dia mungkin ya punya kulit putih. Lupa semua itu. Yang menjadi tujuan yang saya minta terus kepada Allah gitu ya, dalam sholat, dalam zikir, dalam waktu-waktu mustajab, dalam iktikaf Ramadan, dalam 10 hari terakhir, selalu seperti itu. Satu, faham agama, karena itu penting. Kemudian hafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah solih. Ya, karena terlupa urusan-urusan dunia seperti ganteng, ya, berpenghasilan, bekerja, dan lain sebagainya, ya, maka ternyata Allah beri lebih daripada apa yang tadi saya minta. Ternyata sosok Saiful ya, seorang yang hafal Quran ternyata mampu untuk semuanya. Karena memang janji Allah sudah disebutkan. Dan kalau Allah sudah berjanji itu pasti, gitu ya.
Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa minta bahwa harus tinggi sekian, harus mungkin kulit putih dan sebagainya. Yang saya minta itu tadi karena penting banget akan membawa istri dan anak-anaknya kepada surga, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kalau kita minta akhirat, dunia itu pasti akan didapatkan. Tapi kalau kita mintanya ini hikmah dan juga pelajaran bagi yang single lillah, ya. Jangan terlalu eh apa ya, punya orientasi yang tinggi banget apalagi masalah dunia gitu ya. Mencari calon suami yang standar eh apa ya, lulusannya sama. Kalau mungkin dirinya S1 maka minimal S1 gitu ya, atau lebih tinggi S2, harus punya gaji pekerjaan. Ya, minimal kulit putih, tingginya harus di atas calon istrinya dan sebagainya. Jangan ukurannya seperti itu. Ya, kalaupun Allah berikan semua apa yang diminta oleh eh, istri tersebut, oleh wanita tersebut, oleh muslimah tersebut, khawatirnya nanti ketika ya imannya dalam kondisi yang lemah, ya, maka setan mudah untuk mengganggunya, yuwaswis, untuk menggodanya, untuk membisikkannya yang akhirnya maka dia akan muncul segala aku, merasa aku. Sehingga kalau sudah berkeluarga, merasa aku paling berjasa, aku paling pendidikannya tinggi, aku paling berpengalaman, aku paling, ya bagi seorang istri itu setannya sudah merasukinya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga pentingnya kita berilmu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi penting banget ya kita harus selalu punya motivasi tinggi di dalam belajar agama, ilmu akhirat ya. Kalau zaman sekarang kita saksikan ya, itu realitanya di sekitar kita itu banyak sekali muslimah yang berlomba untuk menjadikan dunia itu menjadi tujuan utama ya. Lupa dia akan masalah akhirat ya. Realitanya memang seperti itu. Kadang ketika ada seorang muslimah yang dia bekerja dalam sebuah kantor, instansi, dan sebagainya, maka dia berlomba untuk menjadikan jabatannya atau dirinya itu memiliki sosok jabatan atau mungkin pangkat yang paling tinggi. Sehingga dia bela-belain dengan melanjutkan studi hanya untuk mendapatkan jabatan yang lebih di atas daripada jabatan yang sebelumnya dengan S1-nya, sehingga harus S2, harus S3, dan sebagainya. Dengan memburu seperti itu karena niatnya adalah untuk jabatan, untuk gaji yang lebih tinggi ketika memang dia berijazah S2 atau S3, lupa akan akhirat, maka kenyataan realita yang seperti itu, kemudian dia tidak mau mengaji, tidak mau ikut tahsin karena kesibukan kantor, kesibukan studinya dan sebagainya, maka hati-hati akhwat sekalian, ya, hal-hal yang seperti itu bisa semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dunia sudah menguasai hatinya. Dunia sudah menguasai hatinya. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera kita minta ampunan kepada Allah, yang mana luasnya ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu seluas langit dan bumi. Itu surganya Allah. Dan itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berbicara masalah Islam, Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa. Syumul mutakamil, yang sempurna dan sangat sempurna dan menyempurnakan daripada agama-agama yang lain. Jadi dalam Islam, dalam agama kita, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu sangat memotivasi muslimah agar muslimah tersebut itu selalu bersemangat di dalam beramal soleh. Di antaranya bertolabul ilmi, bermujahadah, bersungguh-sungguh, dan juga memerintahkan kepada muslimah untuk menyibukkan diri dan memperhatikan masalah-masalah keutamaan yang afdol, yang paling penting gitu ya, mana yang harus didahulukan ya, dan mana yang nanti ya setelahnya, atau bahkan mungkin harus ditinggalkan karena mungkin nggak bermanfaat gitu ya, atau masalah-masalah sepele yang nggak ada pahalanya gitu ya, maka kita harus berani untuk meninggalkan. Maka tepat gitu ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengingatkan kepada kita,
ya di dalam surah Ali Imran ayat 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tentunya bagaimana perintah kita bersegera gitu ya. Bersegera kita pada ampunan Allah. Yang mana ketika Allah sudah mengampuni kita, akhwat sekalian, maka mudah sekali bagi Allah untuk merahmati kita dan memberikan berkahnya kepada kita. Salah satu tanda gitu ya. Allah memberikan keberkahan kepada kita, maka Allah akan mudahkan kita memperbanyak melakukan amal soleh. Itu salah satu tanda Allah memberkati kita. Karena berkah itu datangnya dari Allah. Dan yang dikatakan berkah oleh para ulama, ya mereka mengatakan bahwa al-barakatu ziyadatul khair. Bahwa berkah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan. Ziyadatul khair. Maka kalau kita melihat dalam hari ini, alhamdulillah, waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah yang berikan kepada kita waktu gitu ya, ternyata berkualitas. Sejak bangun tidur sudah diawali dengan tilawah. Maka karena memulainya itu Allah dahulu, maka Allah jualah yang akan mengatur urusan-urusan kita setelah kita menghadap Allah terlebih dahulu. Ya, jadi bangun sudah tahajud, setelah itu zikir, tilawah sambil menunggu qobliyah subuh dan seterusnya. Berarti kita Allah dulu kan? Maka setelah itu agenda-agenda yang lainnya Allah atur itu. Dan satset itu Allah mudahkan itu. Itu namanya waktu yang barokah. Bayangkan kalau kemudian selama hidup kita seperti itu. Sudah jannatin ardhus samawati wal ard. Jadi luasnya surga itu ya di dalam surah Al-Imran tadi disebutkan seluas langit dan bumi. Bagi siapa diperuntukkan surga yang seluasnya langit dan bumi? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika memang kehidupannya di dunia selalu berisi amal solih, penuh dengan kehidupan yang berkah. Karena bangun tidurnya sudah menghadap Allah dulu, sudah tilawah ya sekian juz atau mungkin sekian surat atau mungkin beberapa lembar, kemudian Allah mudahkan untuk setelah itu ya melakukan amal soleh yang lain. Nah, ini penting bagi kita akhwat ya, karena semuanya apa yang kita lakukan itu ya kembalinya untuk kita. Makanya perintah bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Dan menolonglah. Jadi kita saling memotivasi ini dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan kita dilarang untuk ya wala ta'awanu bil ismi wal udwan gitu ya. Ta'awanu 'alal ismi wal udwan wala ta'awanu. Ya di situ kita diperintahkan untuk benar-benar kita saling memotivasi nih di antara kita muslimah untuk ayo belajar, ayo ngaji, ayo semangat gitu kan. Jangan menyerah gitu ya. Bahwa setiap lelahnya kita dalam thalabul ilmi, lelahnya kita dalam mengurus anak-anak, lelahnya kita dalam ngurusin segala macam kebutuhan, kerjaan, berumah tangga, lelahnya kita, payahnya kita ketika kita mengandung, payahnya lelahnya ketika kita melahirkan, sakit dan sebagainya. Kalau kita berilmu, akhwat sekalian, itu nggak ada sia-sia. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, kalau cinta, yang dinamakan cinta itu benar-benar karena Allah SWT. Maka yang tadinya lelah, yang tadinya sakit, yang tadinya capek, maka itu hilang semua. Karena apa? Cinta yang muncul. Tentunya karena Allah SWT. Karena apa? Karena semua sudah Allah siapkan pahala atas kesusah payahnya kita. Jadi atap pahala, memberikan pahala itu sesuai dengan tingkat kepayahan kita. Jadi orang-orang yang mungkin hamilnya payah, mohon maaf harus bed rest sampai melahirkan, bahkan pendarahan dan sebagainya, maka setiap letihnya, setiap sakitnya, bahkan darah yang keluar dari rahimnya, itu semua bernilai pahala. Catatannya adalah ikhlas. Menerima, ridhol qalbi, hati yang selalu menerima. Begitupun dengan menuntut ilmu, gitu ya, apalagi ilmu akhirat, gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana keistimewaan orang-orang yang selalu bersemangat dalam
mencari ilmu itu luar biasa keistimewaannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mencari ilmu. Ya, karena apa? Orang-orang yang mencintai ilmu itu adalah mereka pewaris para nabi. Sedangkan orang-orang yang mengejar harta dunia adalah mereka pewaris dunia. Ya, jadi harta gitu ya. Kita tinggal pilih ya, mau jadi hamba dunia, hamba harta, atau mau menjadi sahabat para ambia ya, para ulama ya, dan kita bagian daripada mereka ketika kita melanjutkan ya mencari ilmu di dunia ini, atau sebaliknya kita akan menjadi abdud dunia ya, jadi hamba dunia. Dunia itu kan berarti isinya kesenangan saja ya, ya harta, ya dunia, ya nafsu-nafsu yang mengikutinya gitu ya. Nggak ada bagaimana kita lelahnya ngaji, bagaimana kita lelahnya belajar, bagaimana kita ingin ya paham agama ya dan lain sebagainya. Maka tentunya ya kita ingin bagian daripada para ulama. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Imam An-Nawawi ya, Arba'in An-Nawawi. Kalau kita mau memaknai hadis ini, syarahnya itu benar-benar ya, kita gampang ketika ingin melihat Islamnya seseorang. Mungkin saya ya, atau teman-teman di sini muslimah gitu ya, gampang aja. Dalam 24 jam, teman-teman sekalian, kita lihat berapa jam waktu yang berkualitas. Berapa jam waktu yang kita berikan kepada Allah. Berapa jam waktu yang sia-sia. Mubah, tapi ternyata sia-sia. Contohnya apa? Boleh gitu kan. Jalan-jalan boleh gitu kan. Tapi ternyata sia-sia. Ketika memang jalan-jalannya tidak ada nilai manfaat. Kadang kan, yuk jalan kemana? Jalan aja. Ya pokoknya keluar dari rumah untuk menghilangkan stres. Nah, kalau jalan-jalannya seperti itu gitu ya, ya jalan-jalan aja. Walaupun berjam-jam teman-teman habiskan jalan-jalan muter tawaf di mall atau mungkin di pasar dan sebagainya, nggak bernilai pahala. Maka kalau sering seperti itu ya, rutin bahkan mungkin mengagendakan setiap pekan, hati-hati akhwat. Bisa jadi itu tanda Islam kita buruk. Pemahaman keislaman kita itu belum bagus. Karena dalam sebuah hadis sudah disebutkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau masih melakukan begitu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti dikatakan sebaliknya daripada hadis ini. Ya ini semakin Ya. memanas. Makanya kalau kita ingin ya segala sesuatu yang mubah bernilai ibadah seperti makan, itu kan mubah. Tapi kita niatkan dengan makan, maka semakin semangat. Contoh nih, hari ini ada kajian malam ini nih. Biasanya ngantuk atau jalan gitu kan. Biar semangat mungkin tadi, pingin makan panas-panas dulu. Entah mungkin, kalau di Balikpapan tadi hujan ya. Kayaknya semangat nih habis ini seger gitu ya. Kalau makan bakso kah, atau mungkin minum kopi, atau mungkin yang lagi panas kayaknya seger makan es dan sebagainya. Tapi makannya tersebut untuk mencari sesuatu menyemangati diri agar di dalam thalabul ilmi, di dalam majelis ilmu itu bersemangat, nggak ngantuk dan sebagainya. Maka yang mubah seperti ini jadi bertambah pahala, bernilai pahala karena diniatkan untuk sesuatu kebaikan amal solih. Begitupun sebaliknya gitu kan. Hal yang mubah tapi tidak bernilai pahala, bahkan sia-sia kalau memang hanya sekedar dilakukan tanpa ada niat karena Allah SWT. Bukan untuk niat ibadah dan sebagainya. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, tentunya kalau kita ingin Islam kita semakin bagus, berkualitas, ya, dan juga memperbanyak amal soleh, tentunya kita ingin memilih-milih gitu ya. Alhamdulillah, kita harus jadwalkan nih. Sepekan kita ikut tahsin. Ternyata satu kali tidak cukup. Tambah ikut belajar pakai Zoom yang lain, atau mungkin ada kelas di masing-masing cabang, ada tambahan mungkin bahasa Arab, mungkin ada tambahan kajian, ya, dan lain sebagainya, maka ikutin. Agar
Pilihannya dua kan? Kalau waktu kita tidak digunakan pada sesuatu yang bernilai amal solih, bermanfaat, berpahala, maka waktu itu akan diambil oleh sesuatu yang tidak bernilai kebaikan, tidak berpahala. Maka tinggal pilih, mau kita gunakan untuk sesuatu yang berpahala atau digunakan oleh sesuatu yang tidak berpahala. Pilihannya dua, ya. Maka tentunya kita ingin waktu-waktu kita berkualitas dengan kita gunakan pada sesuatu yang bernilai pahala, yaitu ibadah. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku. Apa mana menyembah? Beribadah. Apa mana beribadah? Tunduk patuh atas aturan Allah. Taat. Di antaranya kewajiban kita mencari ilmu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban faridah. Kalau sudah kata faridah wajib maka nggak boleh ditanya lagi. Sunnah lah, mubah lah, enggak. Ya, wajib bagi muslim dan muslimah. Jelas banget hadisnya dan tidak ada khilaf dalam hal ini. Semua sepakat para ulama. Dan bagaimana kita melihat sosok sahabiah yang benar-benar selalu mengedepankan ilmu. Selalu memotivasi diri dan selalu ingin bermajelis ilmu kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Hafsah binti Umar. Di antaranya Ummu Hisham. Di antaranya Fatimah. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Semua adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu. Orang-orang yang selalu memotivasi diri bermajelis ilmu. Maka Ummu Hisham ini adalah salah satu wanita di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, wanita yang pertama kali menghafal surat Qaf di hadapan Rasulullah SAW. Jadi menyetorkannya langsung. Padahal saat itu zamannya Ummu Hisham, nggak ada wanita yang belajar. Makanya dikatakan salah satu wanita pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, yang Masya Allah gitu ya, semangatnya di dalam thalabul ilmi, bahkan langsung kepada Rasulullah, di dalam menyetorkan surah Qaf gitu ya. Surah Qaf ya, langsung ya disetorkan kepada Rasul adalah beliau. Artinya apa? Sosok wanita yang pada zamannya itu langka tapi belum mampu. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, hikmah gitu ya, bahwa memotivasi diri agar selalu bersemangat di dalam memahami syariah dan juga di dalam bagaimana kita berinteraksi bersama Al-Quran. Sesungguhnya itu adalah untuk diri kita sendiri dalam rangka illa liya'budun. Ya. Tapi karena konteksnya kita sebagai istri, sebagai anak, ya, dan juga sebagai menantu, sebagai ibu, dan lain sebagainya, tentunya agar kita bisa kuat, bisa semuanya itu bernilai ibadah, tentunya juga kita harus berilmu. Barang siapa yang Allah fahamkan akan agamanya, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, Allah mudahkan jalannya gitu ya. Jadi di sini ada yang menafsirkan ya, ketika Allah berkehendak seseorang yang memahami agama ini, syariat ini, maka baginya akan Allah mudahkan jalannya gitu ya menuju surga. Ada yang mengatakan bahwa dimudahkan jalannya menuju surga itu saat melewati sirat, jembatan gitu ya, maka di situ dipercepat oleh Allah SWT. Makanya cepat masuk surga gitu kan. Tapi syaratnya dia harus berilmu di dunia. Ilmunya adalah ilmu akhirat. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu sampai tadi pernikahan saya sebutkan di depan, kalau hanya menikah tujuannya untuk seperti film gitu ya. Ada honeymoon gitu ya. Ada cinta gitu ya. Ada kebahagiaan dan lain sebagainya. Tujuannya seperti itu, ya mungkin beberapa bulan di awal atau bahkan tahun pertama akan didapatkan. Tapi mungkin tahun kedua, tahun ketiga, ya bisa jadi karena setan akan selalu mengiringi pada dua pasangan ini, karena niatnya bukan karena illal ya'budun, agar semakin bertakwa di antara keduanya, maka bisa jadi ada aja gitu ya. Ada saja
entah komunikasi lewatnya yang kemudian menjadi penyebab masalah perceraiannya, atau mungkin masalah miskomunikasi ya, atau mungkin masalah ya cemburu, masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Tapi kalau niatnya halal yang jujur, sebagaimana dulu ketika saya mau menikah, lupa untuk meminta kepada Allah tentang hal-hal yang sifatnya pada layaknya seorang gadis meminta ganteng, ya, sudah mapan, mandiri, punya kerjaan, ya, dan lain sebagainya, gajinya berapa dan sebagainya. Kok saya lupa minta itu, ternyata Allah lebihkan daripada apa yang sudah diminta. Allah langsung dua-duanya ya tercangkup dalam permintaan yang awal tadi. Minta dipahamkan agama, minta orang yang hafal Quran, ya, dan seterusnya yang baik-baik seperti itu ya, tujuannya akhirat. Dan juga dalam rangka saya menikah, mencari sosok calon suami, harapannya ada agar mampu untuk menjadikan diri saya menjadi wanita yang lebih taat kepada Allah. Dan alhamdulillah gitu ya. Dan selalu sampai detik ini juga mintanya seperti itu. Lupa akan minta-minta yang lain gitu ya. Karena memang kalau sudah Allah ridho, Allah sudah merahmati kita, Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, Allah sudah memberikan keberkahan kepada kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan Allah mudahkan. Di antaranya kita akan selalu cinta ilmu. Kita akan selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi dan juga amal soleh yang lain. Begitu sebaliknya. Kalau kita minta kepada Allah tentang dunia, Allah pasti akan berikan dunia tuh. Tetapi akhirat belum tentu didapatkan. Tapi kalau kita minta kepada Allah tentang akhirat, maka dunia akan didapatkan. Otomatis sudah sepakat gitu ya. Maka bagi yang single lillah, terus meminta kepada Allah tentang akhirat. Kalau sudah minta kepada Allah tentang akhirat, maka ilmu agama, ilmu syariah itu akan Allah mudahkan untuk diraihnya, untuk bisa memahaminya. Ilmu akhirat itu banyak sekali. Di antaranya kita ikut tahsin ini adalah ilmu akhirat. Ya, kita belajar fikih itu adalah ilmu akhirat. Ya, kita belajar menjadi istri solehah itu adalah ilmu akhirat. Kita belajar bagaimana menjadi hamba yang baik, ya, mampu taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya semaksimal mungkin dengan totalitas kita menjauhi segala larangannya. Itu adalah ilmu akhirat. Terus apa ilmu dunia, Ustazah? Ilmu dunia itu adalah ya kita ingin menjadi orang kaya, ya. Mungkin kita ingin memiliki profesi seorang apoteker, dokter, mungkin seorang teknik gitu ya, mungkin seorang ya dengan keahlian-keahlian ilmu dunia yang lainnya itu boleh, mubah. Boleh karena kita hidup di dunia, harus memiliki ilmu dunia. Akan tetapi jangan jadi prioritas. Ya. Jadi makanya sesibuk apapun ya, usahakan karena menuntut ilmu akhirat itu adalah wajib ya. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin. Sekuat tenaga kita minta taufik dari Allah SWT agar kita mampu untuk terus mengumpulkan amal soleh. Di antaranya yang paling afdal, yang paling utama adalah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bagian daripada amal soleh dan juga termasuk jihad fi sabilillah. Karena apa? Tegaknya ad-din al-Islam ini, agama yang diridhai Allah adalah ada pada dua perkara. Apa akhwat? Yang pertama adalah ilmu. Penting banget ini ilmu ya. Misal kita sudah berilmu nih di sini ya. Sudah bagian daripada orang-orang yang menegakkan agama Allah. Sudah bagian daripada muslimah-muslimah yang selalu jihad fisabilillah. Karena apa? Kita selalu berada dalam majelis ilmu Allah, majelis ilmu akhirat. Dan juga yang kedua, perkara yang kedua, ketika kita ingin tegaknya agama Allah di muka bumi ini adalah senjata dan peperangan. Tentunya kita enggak kan? Enggak mungkin ya kita bawa senjata atau kita melepaskan rudal sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza gitu ya, atau mungkin para tentara saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin statusnya sebagai TNI, tentara dan sebagainya. Maka kewajiban kita ya adalah dengan ilmu. Karena memang dua perkara ini harus ada gitu kan. Tidak mungkin agama Allah akan menang kecuali dengan dua perkara tersebut.
ilmu. Makanya saudara-saudara kita di Gaza, akhwat sekalian, ya kenapa bertahan puluhan tahun gitu ya, dijajah, ditembakin, nggak habis-habis. Sampai yang namanya Israel gitu ya, sudah stres gitu ya, sudah ya ibaratnya sudah kayak orang gila gitu kan, sudah habis-habisan, biaya juga sudah habis-habisan, ya peralatan perang juga sudah habis-habisan, tapi menghadapin ya warga Palestina kok nggak selesai-selesai ya, nggak habis-habis ya warganya gitu ya, dan lain sebagainya, karena memang Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan pertolongan, dan juga dasar mereka adalah ilmu. Ilmunya adalah ilmu bagaimana keimanan mereka kepada Allah SWT. Itu adalah bagian ilmu, akidah mereka. Itu adalah ilmu. Maka agama tegak di Palestina itu karena ilmu mereka, warga orang-orang Palestina itu ya. Makanya konon syarat untuk menjadi tentara Hamas ketika mungkin ada anak-anak kita atau kenalan kita ingin menjadi bagian daripada pasukan Hamas, syaratnya harus hafal Quran, Ibu. Dan minimal konon 15 juz yang mungkin, yang lancar. Otomatis baca Al-Qur'annya harus tartil. Ya, mungkin tartilnya kalau di Al-Haq itu levelnya mungkin sudah tajwidi kali ya. Atau mungkin level tahfidz gitu ya. Dan bahkan mungkin ngambil tambahan kelas qiraat, warosh, atau mungkin lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Nggak mungkin ya menjadi tentara Hamas terdepan kalau nggak punya ilmu mengenal Allah, tauhid, keimanan yang tangguh, yang kokoh, nggak bisa hidup di bawah tanah, di terowongan dalam bumi ya, yang memang ya nggak ada oksigen gitu ya. Ya ada pun mungkin sulit untuk bernapas, tapi mereka kuat, hidup berhari-hari, berminggu-minggu. Dan bahkan satu kurma ya dimakan untuk jatah 2 hari atau 3 hari gitu ya. Satu kurma biji gitu ya. Entah mungkin makannya secuil-secuil hanya untuk ya mengganjal atau bahkan untuk mengeluarkan energi yang luar biasa, tenaga yang luar biasa. Kalau bukan karena keimanan yang luar biasa, kalau bukan karena ilmu mengenal Allahnya yang luar biasa, nggak mungkin dia menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Maka saudara-saudara kita, tentara Hamas itu adalah orang-orang yang luar biasa, bukan orang biasa. Ya. Terus kita coba melihat bagaimana sih keutamaan ilmu di dalam Al-Quran. Ya, keutamanya banyak sekali, Ibu sekalian. Di antaranya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Mana dalilnya? Ada dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini adalah ilmu akhirat. Makanya lain ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah ngikut tahsin dengan ibu-ibu yang belum ikut tahsin itu secara fisik penampilannya beda. Raut muka wajahnya juga beda. Gaya ceritanya, obrolannya juga beda. Apalagi status keimanannya otomatis berbeda. Karena apa? Orang yang sudah belajar tahsin, orientasinya adalah ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Ingin lebih dekat lagi bagaimana menjadi hamba yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Benar-benar mengharap ridha Allah SWT. Beda dengan orang-orang yang tidak ikut tahsin. Mana ada mengerti gitu ya. Atau bahkan mungkin dapat nasihat dari gurunya. Orang jauh dari majelis Al-Quran. Makanya kalau di Balikpapan pernah ada apa ya slogan atau apa ya waktu itu viral ya, kalau nggak ikut tahsin nggak gaul. Nah gaulnya ibu-ibu emak-emak yang ikut tahsin berbeda dengan gaulnya emak-emak atau ibu-ibu yang mohon maaf mungkin sambil nunggu anaknya dijemput nongkrong di mall atau mungkin makan-makan ya, seperti itu beda sekali gitu ya. Makanya ketinggal gitu ya, ketinggal kalau nggak ikut tahsin gitu ya. Jadi nggak zamannya kalau sekarang itu kita nggak gabung dalam kelompok lingkaran tahsin, nggak gaul katanya. Jadi gaulnya mama sekarang itu harus ikut tahsin. Karena memang apa ya, Masya Allah, dengan ikut tahsin itu Allah berikan kemudahan dan juga Allah berikan begitu banyak keberkahan kepada kita. Ya, yang ini contoh nyata ya, banyak ibu-ibu yang kerepotan banget ya ketika belum ikut tahsin, ngantar anak ya
juga nggak selesai-selesai, yang terjemput, kemudian urusan rumah ketika anak-anak sudah sekolah, nggak selesai-selesai. Belum selesai urusan rumah, anak-anak sudah harus minta dijemput dan sebagainya. Habis itu anak-anak di rumah dan sebagainya sibuk dengan segala aktivitas. Tapi begitu dia memaksakan dirinya di antara kelelahan-kelelahan dan kesibukan-kesibukan aktivitas yang rutinitas dikerjakan, dia memaksakan diri, termotivasi dan juga tertarik gitu ya, diajak oleh temannya, kemudian dia mencoba melawan segala apa yang sudah menjadi kebiasaannya, Masya Allah, dimudahkan semuanya. Urusan rumah beres, hubungan dengan suami juga sakinah mawaddah warahmah, keluarganya penuh dengan keridhaan, gitu ya, anak-anak juga nurut, ternyata dimudahkan juga di dalam belajar. Nah, sesuatu yang baik itu memang harus dipaksakan. Cara memulainya memang berat, tapi kalau sudah berjalan, awal kita mau ngaji malu, berat dan sebagainya di level asasi. Merasa umur sudah segini, kok baru belajar, malu, tapi kita paksakan. Begitu kita sudah mencelupkan diri dalam sebuah majelis lingkaran Al-Quran, maka dorongan kebaikan itu akan semakin kuat. Ya, kemudian ada ujian, nggak terpengaruh itu ujian, karena niatnya bukan untuk nilai dan sebagainya. Ingin menjadi hamba yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran wasilah dengan Al-Quran. Ingin keluarganya menjadi barokah, ingin menjadi pribadinya pribadi yang solihah, ingin menjadi ibu yang lebih berkualitas, ingin menjadi istri yang lebih taat kepada Allah dan suaminya, dan segala macam amanah yang Allah berikan kepada kita. Lantarannya adalah kita bersama Al-Quran. Makanya penting sekali ya, dan juga fadilah keutamaan daripada ilmu syariah ketika kita hidup di dunia ini, Allah akan derajat kita. Allah akan angkat, tinggikan derajat kita di antara orang-orang yang tidak berilmu. Kita ambil satu aja contoh ilmu, mengaji, ilmu membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu kan wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Kita minta kepada Allah. Kalau sekarang kita masih kesulitan, terbata-bata, terengah-engah, gitu ya, lelah, malu dan sebagainya, maka ingat ibu-ibu sekalian, kelelahan kita, malu kita, kesusah payahan kita itu tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Akan tetapi Allah akan ganti sesuai dengan tingkat kelelahan, kepayahan, kesusahan kita dalam belajar. Segala sesuatunya akan Allah ganti dengan apa? Pahala. Makanya pahala yang kita terima itu sesuai dengan tingkat kepayahan kita. Maka semakin kita payah dalam thalabul ilmi, dalam mengaji ya, kok nggak bisa-bisa, nggak tartil-tartil gitu ya, konsisten matnya dan sebagainya, maka sebenarnya itu adalah hitungan berlipat-lipat pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tentunya catatannya harus sabar, ikhlas, istiqomah. Sabar, ikhlas, ulaz zaman, waktunya panjang, nggak boleh terburu-buru. Ya, nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa karena Islam tidak mengajarkan kita putus asa. Wala tai'asu mir rahillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Nggak bisa, nggak naik ustazah, malu dan sebagainya. Jangan berputus asa. Justru di sini adalah pahala cara Allah untuk memperbanyak pahala kepada kita dengan nggak naik, dengan terbata-bata, dengan payah gitu ya, mengeluarkan biaya yang banyak, tapi istiqomah itulah hamba yang terpilih. Karena memang ilmu itu banyak syarat ya. Sabar, ikhlas, masanya panjang, butuh pengorbanan. Maka kita akan mendapatkan cinta. Cinta itu muncul kalau memang kita sudah berkorban. Kita sudah ikhlas, kita sudah bersabar. Waktunya panjang untuk mendapatkan cinta. Cinta dari Allah SWT, cinta yang hakiki. Kemudian kalau kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang mewarisi segala sesuatu dari Nabi, maka kita harus berilmu. Kata Rasulullah SAW, ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan emas ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka telah mengambil bagian yang banyak. Dalam Shahihul Jami' Al-Bani. Ya, kemudian fadilah selanjutnya, kenapa kita harus berilmu syariah ini? Dan kita harus terus belajar Al-Quran karena Allah menginginkan kebaikan bagi seorang yang berilmu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, saya akan dipahamkan tentang masalah agama. Dan juga ilmu adalah jalan menuju surga. Tadi sudah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Dipercepat oleh Allah SWT saat kita melewati jembatan As-Sirat, ya. Kemudian orang yang berilmu adalah orang-orang yang senantiasa di atas al-haq, metode al-haq ya, al-haq kebenaran hingga menjelang hari kiamat. Dan juga fadilah-fadilah yang lain banyak sekali, dan juga bagaimana kita mendengar perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ilmu yang dipuji adalah ilmu wahyu, ilmu yang Allah turunkan saja. Kemudian Nabi SAW bersabda, para nabi tidaklah mewariskan emas ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya telah mengambil bagian yang banyak. Nah, tentunya di dalam kita bermajelis ilmu, agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, ya halakoh-halakoh kita berkah, majelis ilmu seperti ini berkah, maka luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat kita mencari ilmu adalah ibadah, dan ibadah harus didasari oleh dua perkara, ikhlas dan ittabi'ur rasul, mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi niat kita ikut tahsin apa? Biar dikatakan gaul, seperti tadi ucapan-ucapan pada saat viral di zaman tahsin ya gitu ya. Enggak, karena ingin menjadikan pribadi kita lebih dekat kepada Allah. Ingin menjadikan pribadi yang lebih mengenal sesungguhnya Allah adalah yang menciptakan kita. Agar kita lebih paham banget tentang hakikat kita diciptakan. Maka wasilahnya adalah dengan membaca Al-Quran agar Allah kemudian pahamkan ilmu-ilmu syariah yang lain. Iqra, bacalah perintahnya gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita baca ya. Belajar tahsin itu membaca. Ya, membaca agar sampai kita mampu untuk memahami setiap ayat yang kita baca. Agar kemudian Allah fahamkan kita mampu untuk mentadaburi setiap ayat yang kita pelajari, yang kita baca. Sampai pada titik sesungguhnya kita berilmu adalah mampu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka step by step, Ibu-Ibu sekalian, ada marhalahnya, ada tahapannya. Cocok sekali kalau kemudian kita ingin paham agama, kita ingin mencapai derajat ketakwaan yang tinggi, maka dasarnya adalah dengan halakoh tahsin ini. Bertahap. Jangan terpancing dengan buat apa belajar Al-Quran tartil-tartil gitu kalau nggak ngerti artinya. Buat apa baca Al-Quran tartil-tartil itu dan bahkan menghafal Quran kalau nggak mampu untuk mentadaburinya, bahkan tidak mampu untuk mempraktekkan apa yang dibaca. Itu omongan-omongan orang yang tidak motivasi, tidak punya memiliki motivasi yang tinggi, gitu ya. Hanya untuk apa ya? Pesimis, mengkerdilkan diri gitu ya, membuat malas gitu ya. Seperti itu. Sehingga tahapan yang benar adalah kita ikra, perbaiki bacaan Al-Qur'annya dulu dengan tartil. Tahapan yang pertama, bacanya harus tartil dulu. Setelah tartil, maka akan terpancing Allah bukakan pintu berikutnya. Pingin tahu artinya apa sih? Maka ada tarjim, ada tafsir. Pingin tahu, udah bahasa Arab. Pingin tahu, yuk kita tadabbur Al-Quran. Ada kajiannya lagi. Setelah itu, kita mengerti artinya, bacanya sudah bagus dan sebagainya. Berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin secara totalitas. Kita minta taufik dari Allah SWT agar mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena ilmu kalau nggak diamalkan, ada pepatah mengatakan bagikan pohon yang tak berbuah, nggak ada manfaatnya. Jadi tujuan kita mencari ilmu berhalakoh seperti ini adalah agar kita mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi niatkan terus belajar kita untuk menjalankan perintah Allah SWT. Jadi kita belajar juga adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan agar kita jauh dan kita hilangkan dari kebodohan pada diri kita dan juga keluarga kita, pasangan kita, dan anak cucu keturunan kita. Maka insya Allah kalau kita menjadi pribadi yang selalu bersemangat nih, bermotivasi untuk selalu paham agama, maka anak-anak kita juga akan melihat anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ayah bundanya
bapak ibunya, abi uminya selalu bersemangat thalabul ilmi, ya berhalaqah Quran, mencintai Al-Quran, orang yang selalu menyibukkan diri bersama Al-Quran lewat belajar dan mengajarkan, anaknya insya Allah nggak jauh, karena sudah melihat kedua orang tuanya cerminan yang paling utama, kesibukannya seperti itu. Di sela-sela kesibukan mencari nafkah, di sela-sela kesibukan amanah yang mungkin berat dan sebagainya, tapi selalu menghadirkan hati, menghadirkan fisik, ruh, dan lain sebagainya untuk Al-Quran. Maka insya Allah anaknya akan meniru. Dan itu akan menjadi waris gitu ya bagi kedua orang tuanya. Dan juga bagaimana kita bertakwa kepada Allah, dan juga bagaimana kita semaksimal mungkin berusaha untuk memahami ilmu dengan pemahaman yang benar. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Tidaklah seorang diberi nikmat yang terbesar setelah Islam selain niat yang baik dan pemahaman yang benar. Lalu bagaimanakah cara mendapatkan pemahaman yang benar? Tentunya ya kita harus memilih guru yang benar pemahamannya di atas jalan Al-Quran dan sunnah hadis. Dan ini tentunya kita tepat ya langkahnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Tujuan kita berhalau Al-Quran ya bukan karena siapa-siapa dan bukan untuk ya ungkapan-ungkapan jabatan atau bahkan mungkin pujian-pujian yang niatnya duniawi, itu enggak, akan tetapi lebih dari itu ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Sehingga kalau kita enggak naik, kalau kita mungkin di tengah ada ujian, ada cobaan, ada kerikil yang menghalangi duri dan sebagainya, kita nggak akan menyerah gitu ya. Kita akan terus lewati itu karena kita ngerti bahwa tujuan kita adalah surga, mendapatkan ridha Allah. Surga, kita akan masuk surga dimudahkan oleh Allah dengan jalan thalabul ilmi. Maka halangan-halangan yang tadi dikatakan mungkin kesandung, kecucus duri, diuji dengan anak sakit dan sebagainya tidak akan menyurutkan ya semangatnya di dalam bermajelis Al-Qur'an. Allah alam bisawab. Jadi kalau sampai detik ini saya pun karena termotivasi dengan bagaimana kemuliaan seseorang yang selalu bermajelis ilmu, sampai detik ini pun saya masih belajar statusnya. Dan bahkan tidak cukup satu kelas gitu ya. Karena itu banget gitu ya, bagaimana orang-orang yang selalu bersemangat dalam ilmu itu Allah muliakan, derajatnya Allah angkat, dan juga kedudukannya itu mulia. Apalagi yang dipelajari adalah ilmu Al-Quran, ilmu akhirat. Sehingga kelelahan-kelelahan, kesibukan-kesibukan duniawi atau mungkin kerepotan-kerepotan di dalam mengurus 9 anak ya dan lain sebagainya, amanah-amanah yang lain, karena Allah selalu memberikan pertolongan, taufik dan juga kemudahan-kemudahan kepada kita sehingga menjalaninya juga tidak terasa ya berjalan dengan fitrahnya seperti itu tanpa ya dipikirkan, tanpa dibuat pusing ya. Ya berjalan sebagaimana yang Allah inginkan. Kita itu menjalankan kehidupan ini itu ikut maunya Allah. Maunya Allah seperti ini kita ikutin aja. Caranya gimana? Ya ridhol qalbi gitu kan. Jadi hatinya itu selalu menerima gitu kan. Ibu-ibu mau dikasih 9 anak kecil-kecil tanpa pembantu dan sebagainya, ibu-ibu mau. Ya, tapi ibu-ibu ingin belajar, ibu-ibu ingin seperti yang lain bisa jalan-jalan dan sebagainya. Ya, harus repot dan sebagainya. Ketika hamil, melahirkan, lelah dan sebagainya, sakit dan sebagainya, ya. Kalau ibu mau, maka itu adalah orang-orang pilihan. Ridhol qalbi. Kita nggak usah melihat yang tidak terjadi pada diri kita. Yang kita lihat adalah sekarang apa yang Allah tetapkan kepada kita, kita ridhol qalbi. Caranya ridhol qalbi agar hati ini selalu menerima adalah dengan ilmu. Ilmu bagaimana mengenal Allah SWT. Dasar yang pertama adalah dengan cara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau menurut saya pribadi tepat sekali ketika kita berhalaqah dalam tahsin ini. Makanya nggak boleh ya. Islam itu tidak mengajarkan pesimis, putus asa itu nggak boleh. Sehingga tidak menjadi halangan kalau kemudian nggak naik atau teman-teman saya pada cuti sehingga ikut surut dan sebagainya, enggak ya. Karena sekali lagi ya, wala tai'asu mir rohillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Lanjut aja terus dengan terus minta pertolongan kepada Allah. Sesibuk apapun, sesulit apapun, sepayah apapun, selelah apapun ya, gangguannya, hambatannya dan sebagainya, maju terus. Insya Allah ya, karena memang istiqomah itu harus terus seperti itu. Bukan di awal tapi di akhir.
Semoga Allah SWT memberikan kita akhir yang baik. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal soleh yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita lakukan dilihat di akhirnya, di penghujungnya. Jangan semangat di awal, asasi, tamhidi, yang dadi, tahsini, semangat banget. Begitu masuk tajwidi, saya sudah nggak mampu menghafal teori, sudah nggak bisa menghafal tajwidi adalah, ilmu tajwid adalah, sudah nggak bisa, hanya cuma bisa membaca. Minta pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah, gitu kan? Iya, jadi jalannya masih panjang gitu kan. Nah, sekarang kita banyak kemudahan nih. Ungkapkan udurnya. Ustazah, saya umurnya sudah segini, nggak bisa bagaimana ujian teori, memilih pilihan ganda dan sebagainya. Ada solusi lain nggak Ustazah? Biar saya tetap belajar. Ungkapkan. Niatnya karena Allah belajar, insya Allah juga ada kemudahan dari Allah SWT. Jangan nggak ada cerita, nggak ada sharing, nggak ada alasan, tiba-tiba menghilang. Begitu ditanyakan, saya males belajar tahsin, menghafal gitu, saya lo pinginnya membaca aja. Yang penting membaca dengan tartil sudah cukup. Oh tidak akhwat sekalian dimulakan Allah SWT. Ya, memang yang wajib adalah prakteknya. Teori itu tidak wajib. Akan tetapi bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan ilmu pada praktek yang kita lakukan kalau kita tidak memiliki dasar ilmunya, teorinya. Apalagi ilmu Al-Quran itu adalah luas sekali. Ulumul Quran itu luas sekali. Yang kita dapatkan sekarang ini belum seberapanya. Ya, dan masih panjang perjalanan bagaimana kita mengenal Al-Quran, kita menyelamai samudra Al-Quran. Ya. Jadi, Masya Allah, barakallahu fikuna jami'an. Ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita dan selalu memberikan pertolongan kepada kita agar selalu bisa istiqomah ya di dalam thalabul ilmi, karena benar-benar ketika kita mengedepankan ilmu akhirat, ilmu syariah, ilmu Al-Quran, maka insya Allah kehidupan di dunia yang sebentar ini, ya kehidupan yang hanya kita singgah sebentar ini atas kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini itu, ya akan kita tinggalkan gitu ya, agar dunia yang sebentar ini berkualitas, bagaimana kita berkeluarga berkualitas, istri-istri yang berkualitas, ibu-ibu yang berkualitas, semuanya berkualitas, bernilai ibadah, maka harus dengan ilmu. Ilmu dari Allah SWT, ilmu tentang akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu ya, saya kembalikan kepada Mbak Puspa ya sebagai MC. Semoga bermanfaat. Silahkan Mbak Puspa. Masya Allah, barakallahu fikum Ustazah Nur. Ini kayaknya kalau misalnya Ustazah Nur ada di depan saya nih ya Ustazah, saya berasa kayak pipi saya itu sama kanan dan kiri itu lagi kayak ditampar bolak-balik gitu loh Ustazah. Aduh, ini banyak banget catatan saya. Terus kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kayaknya kalau saya pribadi ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dari diri saya ketika saya mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustazah tadi. Tapi Ustazah dan teman-teman sekalian, saya mencatat ada 2 poin yang cukup menarik buat saya ini tadi, dari sedikit menyimpulkan dari apa yang Ustazah ceritakan kepada kita semua. Yang pertama adalah bahwa tujuan menikah itu kembali lagi kita diingatkan bahwa semata-mata itu agar kita semakin dekat sama Allah, dan yang kemudian adalah tujuan hidup kita itu senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Dah kita mah mau ngikut maunya Allah aja dulu lah, biar cari selamat, cari ridhonya Allah gitu ya Ustazah. Mohon koreksinya Ustazah. Iya, betul Mbak, Masya Allah. Terus ini kayaknya yang kedua juga ini Ustazah, benar-benar jadi sebuah oase nih buat saya. Mudah-mudahan ini kayaknya buat saya pribadi ya. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman sekalian. Ada satu lagi, bukan dari Mayora ini, yang highlight saya juga saya sudah ketik di sini itu tentang tadi Ustazah menceritakan pada kita bahwa ketika kita berlelah-lelah dalam belajar, terutama untuk belajar Al-Quran, yang membaca Al-Quran, itu adalah salah satu bukti cintanya Allah kepada kita, dan sebaliknya cintanya kita kepada Allah. Nih, jadi saya kayak kemarin itu ketika beberapa kali saya ujian, terus nggak lulus nih Ustazah. Belum berkesempatan lulus, dan kemudian sampai saya ada di level yang saat ini,
oh berarti ini memang cintanya Allah ya. Saya diminta untuk kembali lagi belajar, kembali lagi mengulang, terus kemudian memperbaiki niat mungkin itu tadi yang diceritakan sama Ustazah di awal. Aduh, Masya Allah. Ustazah, kalau saya dekat sama Ustazah, saya peluk deh Ustazah. Peluk jauh. Oke, eh, kayaknya ini banyak sekali teman-teman yang mungkin mau bertanya, memperdalam kembali apa yang tadi Ustazah ceritakan sama kita. Saya mungkin akan buka dulu untuk dua penanya atau dua para sahabat salihah saya untuk bisa bertanya secara langsung. Teman-teman boleh ya bisa raise hand terlebih dahulu, terus kemudian nanti saya bisa mempersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung kepada Ustazah. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum, masih bersemangat ya? Waalaikumsalam, semangat. Alhamdulillah Mbak Fatma. Mbak Fatma mau bertanya kepada Ustazah? Hmm, tadi ada, tapi lupa lagi habis ngobrol sama anak. Maaf. Nanti Terpesona ya. Oke, kalau gitu kita skip dulu Mbak Fatma mungkin bisa mengingat-ingat kembali apa yang mau ditanyakan dengan boleh Ustazah. ya. Ustazah ini ada Mbak Christine Nurhastuti yang mau bertanya kepada Ustazah. Kami persilakan ya Ustazah. Silakan Mbak Christine. Alhamdulillah, jazakillah atas waktunya Ustazah Umi Puspa. Masya Allah, jazakillah khair atas motivasinya malam ini Ustazah. Sama seperti Mbak Puspa juga, saya merasa sangat tertampar sekali untuk introspeksi diri, juga banyak yang harus saya perbaiki gitu ya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan Ustazah, mungkin dari ibarat kata ini kan ada kerabat saya yang memang beliau tuh diuji dengan sakit stroke ya waktu itu. Sakit stroke kemudian akhirnya kan kalau stroke lisannya terganggu gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa bicara normal. Nah, alhamdulillah memang ada hikmahnya, beliau yang tadinya jauh dari Al-Quran itu pasca menderita stroke ini beliau bertekad untuk belajar Al-Quran, terus Masya Allah, alhamdulillah sekali ya. Dan memang beliau mau benar-benar belajar dari awal. Dan ternyata memang prosesnya Masya Allah tidak mudah gitu ya. Bahkan untuk menghafal satu huruf atau menyebutkan satu huruf pun terkadang kesusahan. Sementara sebenarnya kalau secara lisan itu sudah bisa berkomunikasi dengan normal. Tetapi memang untuk dalam hal mengaji itu, belajar tahsin dari awal itu kok sepertinya lebih susah gitu dibanding ketika beliau sudah berbicara seperti biasa gitu. Dan itu bagaimana sih? Karena memang mungkin memang dulu sudah jauh dari Al-Quran ya, tapi alhamdulillah sekarang beliau ada keinginan untuk kembali untuk belajar dan masih semangat. Cuma tuh tadi mungkin mohon di tips-tipsnya atau kiat-kiatnya, motivasinya, atau mungkin ada metode seperti apa sih agar bisa membantu gitu loh, bisa tidak lebih dipermudah lagi di dalam belajar Al-Quran tersebut, karena memang usianya kan juga sudah 40 tahun gitu ya, belum terlambat ya Ustazah ya, semoga insya Allah belum terlambat ya kalau untuk belajar ya gitu. Mungkin itu ya Ustazah dari saya, mohon maaf kalau mungkin sekiranya pertanyaannya menyimpang, dianggap menyimpang, cuman menurut saya karena masih berhubungan dengan Al-Quran dan insya Allah apa yang Ustazah sampaikan akan bisa bermanfaat bagi kemajuan beliau. Demikian, jazakillah khair Ustazah, jazakillah khair Mbak Puspa atas waktunya. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Christine. Ustazah, ini kita mau menampung satu lagi pertanyaan atau mau langsung kita jawab? Jawab dulu. Tipsnya agar kita, syukran Mbak Puspa, jazakillah khair Mbak Christine Nurhastuti atas sharingnya pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau ditanya tips apa sih agar kita selalu bersemangat ya, sebenarnya tak melihat umur atau kesibukan atau malu gitu ya, faktor malu atau mungkin merasa sudah terlambat atau mungkin ada faktor-faktor penghambat yang lainnya. Maka yang harus kita ingat agar kita bisa mengenyampingkan udur-udur tersebut adalah bahwa ketika kita belajar Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang semakin lurus. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk jalan yang lurus, semakin lurus, maka sesungguhnya kebaikan yang ada pada orang yang diberikan petunjuk kepada Allah itu, maka sudah berada di jalan yang benar. Dan kehidupannya akan semakin baik gitu kan daripada sebelum-sebelumnya. Motivasinya itu, sehingga udur-udur yang tadi mungkin mohon maaf, ada udur syar'i mungkin karena sakit, ada udur-udur yang mungkin ya umur, atau mungkin bahkan biaya, atau mungkin bahkan kesulitan-kesulitan yang memang sebagai apa ya, berat ya, malu dan sebagainya, mungkin faktor umur dan sebagainya.
Kalau kita niatnya, saya belajar agar Allah memberikan petunjuk kepada saya kepada kebenaran yang lebih lurus lagi, yang lebih benar lagi. Kan Allah sudah berfirman, sudah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun kabir. Apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Mencari ilmu itu bagian daripada amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi kalau orang beriman terus bersemangat ya dalam thalabul ilmi, dalam majelis ilmu, dengan mengenyampingkan alasan-alasan udurnya tadi, gitu ya. Maka insya Allah gitu ya, kita akan berada pada jalan yang lebih baik lagi, pada jalan yang sudah benar tapi dibenarkan, diluruskan lagi oleh Allah SWT, dan disitulah kita dimudahkan untuk mengerjakan amal soleh yang begitu banyak sekali ya, dan juga Allah memberikan pahala yang besar kepada kita. Maka ketika kita ingat itu, maka kita lupa. Kalau malu sudah nggak malu lagi. Kalau sakit jadi sembuh karena Al-Quran itu sendiri, karena ilmu itu sendiri. Ibu, boleh saya berbagi tips ya. Normalnya ibu hamil saat kontraksi, hamil sampai melahirkan, kontraksi itu sakit ya, lelah ya, nggak bisa diganti dengan rupiah atau dolar gitu ya. Sakitnya ibu mengandung sampai melahirkan, bahkan menyapih, menyusui dan sebagainya. Yang teringat mungkin saat kontraksi ya, kontraksi berjam-jam bahkan berhari-hari itu nggak keluar-keluar, diinduksi yang akhirnya ternyata harus sesar dan sebagainya. Kalau kita yakin kepada Allah di atas segala-segala keyakinan kita ya, insya Allah itu selesai dengan Al-Quran tuh ya. Saya 9 anak ya, baru tahu ilmunya di anak yang keempat sampai ke-9, bahwa ketika ingin menghilangkan rasa sakit saat kontraksi sampai bayi lahir, maka bacalah Al-Quran. Boleh murojaah, boleh tilawah, membaca, ya, fokus di situ. Dan saya baru dapat ilmu itu di anak keempat. Anak 1 dan 2, 3, biasanya saya dzikir aja. Dzikir, ya. Iya, dzikir, segala macam dzikir, walaupun dzikir itu juga ada dari Al-Quran juga, di surah Al-Baqarah, Ali Imran, saya ucapkan sampai adik bayi lahir. Tapi saat dzikir itu beda saat kita membaca Al-Quran. Dzikir itu begitu kontraksi datang itu kadang masih sampai mengucap sakit ya Allah kayak gitu ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran nggak mengucap apa-apa selain fokus kita membaca Al-Quran ya. Dan saya praktekkan di anak keempat sampai anak 9 dan ternyata kontraksi itu cepet banget. Jadi dari rumah sudah kontraksi, saya mulai setar itu tilawah. Ada yang tilawah, ada yang murojaah. Sampai ke bidan, ke klinik, ke rumah sakit gitu kan. Pembukaan ya masih 2, 3 terus berjalan. Saya fokus gitu. Fokus, saya nggak ngobrol sama suami. Ketika ditanya perawat ya jawab gitu. Berhenti sejenak. Langsung lanjut terus ya. Kadang ya masing-masing anak ada yang menghabiskan 1 jus, berarti cepat dia butuh kontraksi 2 jam aja. Ada yang menghabiskan 2 jus, ternyata dia ya butuh 4 jam baru adik keluar. Dan benar-benar lupa akan rasa sakit. Tiba-tiba adik sudah mau lahir aja gitu ya. Dan yang seperti ini bidan dan dokter ya aneh gitu ya. Orang lagi sakit kok nggak ada teriak, nggak ada apa adanya baca Quran, diem gitu kan. Sebenarnya itu saya lagi mencari syifa, obat gitu ya, minta pertolongan kepada Allah dengan cara kita khusyuk berkomunikasi kepada Allah. Kalau nggak paling nangis ya, nangis saking sakitnya luar biasa. Dengan seperti itu mungkin malah tambah lama gitu ya, adik nggak lahir-lahir gitu kan. Tapi dengan baca Al-Quran yakin gitu kan, di situ ada pertolongan. Dan bahkan ketika dokter mengatakan harus operasi ibu karena darahnya rendah, HB-nya 6 gitu ya. Dan saya nggak mau tambah darah, nggak mau ya transfusi dan sebagainya gitu ya. Dan dikatakan sungsang dan sebagainya. Tapi saya fokus pada Al-Quran. Saya yakin Al-Quran adalah syifa ya. Dan ketika Allah sudah berfirman, berkata, itu pasti beda dengan perkataan, mohon maaf, manusia, mungkin dokter dan sebagainya, gitu ya. Dan alhamdulillah ya,
Jadi sejak kontraksi paling 2 jam, 3 jam, dan lahir cepat dan nggak ada apa-apa. Apa yang diprediksi oleh manusia, ya secara teori itu tidak sesuai. Ya, karena saya yakin atas pertolongan Allah dengan memulainya berkomunikasi kepada Allah, saat kita benar-benar dalam kondisi butuh Allah, maka kita langsung komunikasikan kepada Allah lewat tilawah itu tadi. Nah, kalau kita merasa kesulitan, umur, malu, dan sebagainya, justru kita harusnya sharing kepada Allah, curhat kepada Allah, komunikasikan dengan baik, lebih dekat lagi kepada Allah. Caranya apa? Kita mau ngobrol sama Allah, mau menyambungkan sinyal yang kuat komunikasi kepada Allah agar nyambung terus. Baca Quran. Kalau kita baca Quran sendiri nggak mampu, terasa malas dan sebagainya, gabung bersama teman-teman lewat halaqah, ya belajar tahsin ini. Cara memaksakannya seperti itu. Maka tipsnya kalau saya pribadi sampai detik ini, alhamdulillah semoga Allah selalu bimbing ya, dan juga beri pertolongan dan hidayahnya agar selalu dalam majelis Al-Quran, motivasinya adalah ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Allah, komunikasinya kita jaga dengan baik, maka sesungguhnya kita akan semakin dekat kepada Allah, kita akan semakin mengenal Allah. Kalau kita paham, kita kenal Allah, Allah pun tentunya nggak jauh dari kita. Ya, kalau Allah sudah dekat kepada kita, sudah mengatakan kita bagian daripada keluarganya, ya ahlu wa khassatuh, ahlul Quran, orang-orang yang selalu menyibukkan diri belajar Al-Quran, berinteraksi, menyibukkan diri, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran, sudah untuk urusan dunia yang remeh-temeh ini, untuk dunia yang kecil ini, untuk dunia yang hina ini, gampang banget gitu kan. Entah itu masalah sakit, entah itu masalah segala sesuatu lah yang menghalanginya gitu kan. Gampang banget gitu ya. Cuma kadang nafsu kita yang belum bisa untuk melawan, mengalahkan nafsu yang besar ini gitu ya. Makanya dikatakan jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Di antaranya malu, malas, merasa. Kan. Akhirnya banyak kan. Akhirnya nggak jadi belajar. Kan aku sudah berumur, kan aku repot banget. Nantilah kalau sudah nggak repot, kapan nggak repotnya? Ya, nanti kalau sudah anak-anak besar, ya, dan seterusnya gitu kan. Nantilah kalau anak-anak sudah pada mondok semua, ya, dan lain sebagainya. Ya, alasan-alasan itu nggak akan pernah selesai selama kita hidup di dunia, karena memang dunia itu tempatnya berkeluh kesah, tempatnya masalah, tempatnya udur-udur dan sebagainya. Maka cara memotivasinya, cara memaksakannya, cara tipsnya agar kita selalu bersemangat, berhalaqah Quran, berthalabul ilmi, dan memahami ilmu akhirat adalah tujuan kita berada di sini, ya tentunya untuk Allah SWT. Tidak ada ya tujuan-tujuan yang lain. Jadi kalau sudah Allah, insya Allah dunia itu gampang banget gitu ya. Segala sesuatu, kesibukan apapun akan dimudahkan oleh Allah SWT. Bahkan diberikan keberkahan umur oleh Allah SWT. Yang sudah 70 tahun masih tetap ngaji, itu akan disehatkan oleh Allah. Bisa meninggalnya husnul khatimah. Yang masih muda akan selalu semakin bersemangat, segar, bugar, seger gitu ya. Apalagi ibu umur saya berapa? Udah tahu ya, 79, berarti 44 ya. 443 gitu ya. Ya lumayan lah masih seger gitu ya. Amin. Iya sebenarnya bukan karena rajin makan sayur, buah, vitamin dan sebagainya, enggak gitu ya. Karena ridhol qalbi, insya Allah ya. Kita harus selalu itu. Harus selalu apa ya? Ya optimis gitu ya. Karena memang Islam menyuruh kita selalu bersemangat gitu ya, optimis, sehingga ya begitu ya Al-Quran itu gitu ya, bukan nggak ada yang lain-lain gitu ya, nggak ada suplemen, bahkan saya nggak pernah makan apa-apa gitu ya, ya seperti itu ya, normal-normal. Tapi adanya seperti ini karena Al-Quran, dan yakin itu adalah Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa mewakili pertanyaannya. Jazakillah khair. Barakallah Ustazah Nur. Nih saya kembalikan lagi ke Mbak Christine ya Ustazah. Gimana Mbak Christine, sudah cukup tercerahkan, terbahagiakan dengan insight yang diberikan oleh Ustazah barusan? Oh ya, alhamdulillah, jazakillah, Ustazah. Mungkin saya izin share sedikit ya, semoga juga bisa menjadi motivasi kita semua. Karena beliau ini kan pasca stroke kan harus konsul ke dokter saraf rutin ya. Dan memang alhamdulillah dapat dokter saraf yang muslim. Jadi dokter saraf itu memang menganjurkan
untuk recovery memorinya agar lebih cepat lagi itu disuruh menghafal Al-Quran minimal juz 30 itu. Masya Allah memang. Iya, dan itu juga sudah terbukti di teman saya. Dan juga teman saya itu ada waktu itu anaknya kecelakaan, sempat ada pendarahan di otak juga, sempat ada gangguan memori, dan dia bimbing anaknya untuk bisa menghafal juz 30. Alhamdulillah memorinya bisa kembali. Ini ternyata Al-Quran itu benar-benar syifa ya, bahkan dari sisi medis pun ada sudah terbukti pengobatannya. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Mujizat Al-Quran, mujizat Al-Quran itu ya luar biasa. Ya. Alhamdulillah juga dokternya ini Ustazah, karena kemarin juga kontrol terakhir itu malah disuruh murojaah di depan dokternya. Ya Allah. Alhamdulillah dapat dokter yang Allah tunjukkan dokter yang bisa kita memotivasi beliau juga untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Mungkin memang inilah jalannya gitu Ustazah, mungkin gitu ya. Ya, baiklah. Saya pernah juga nih Mbak, jadi Al-Quran kembali lagi ya, saya paksakan gitu kan. Saat saya divonis COVID tapi nggak positif gitu ya, tapi karena masanya memang lagi genting ya, sebenarnya sakit sudah sebulan di rumah ya dengan gejala COVID, cuma karena nggak periksa, jadi mungkin sudah lewat masa positifnya ya, jadi diperiksa berkali-kali negatif. Tapi karena SOP rumah sakit itu harus di karantina, harus di apa itu namanya? Di penjara, apa namanya? Sampai lupa, COVID 3 tahun yang lalu. Di apa ruangan? Isolasi. Diisolasi, Ustazah. Diisolasi. Dimasukkan ruangan yang itu nggak tembus suara, nggak ada matahari Isolasi, diisolasi Ustazah. Iya, diisolasi gitu kan. Ya, dan saya tenang ya, insya Allah ridhal qalbi gitu kan. Orang-orang sudah pada panik gitu kan. Ustazah COVID gitu kan, padahal hasilnya negatif semua karena sudah lewat masanya gitu kan, sudah di rumah sebulan, nggak periksa gitu kan, tapi karena sudah saturasi 86 dan sebagainya dalam kondisi hamil 7 bulan dan sebagainya, dimasukkan ruangan yang tidak mendengar adzan, tidak melihat matahari, dan kayak apa, tapi justru disitulah saya menikmati bersama Al-Quran. Saat sesak nafas dan sebagainya, yang saya pegang langsung Al-Quran. Saya baca Al-Fatihah. Dan suami selalu motivasi lewat WA, Al-Qur'annya dibaca, Al-Fatihahnya jangan lepas. Sesak nafas, dokternya nggak ada, gitu. Kan petugas, mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang perawat saat menjadi petugas COVID gitu kan nggak sembarangan masuk ruangan isolasi gitu kan. Jam-jaman tertentu yang ketika memang tugas memberikan obat gitu kan. Ketika tengah malam hari nggak ada siapa-siapa. Ya mau teriak bagaimana nggak ada yang dengar gitu kan di ruangan sendiri dan sebagainya, kebetulan lagi sendiri, belum banyak pasien ya, begitu ada tambah satu masuk dan sebagainya ya, saya sudah ganti ruangan, konon ada yang satu ruangan ber-20 ber-15 yang akhirnya pada stres, pada ada yang mau bunuh diri dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kondisi itu saya sendirian dan berdua bersama Al-Quran. Jadi saat sesak nafas datang gitu kan, bukan pil, bukan apa yang saya masukkan ke dalam mulut kita, tapi saya memaksakan diri untuk membaca Al-Fatihah. Dan terus gitu ya, Alhamdulillah gitu ya. Gimana orang hamil besar ya, kemudian sesak nafas, kemudian dengan batuk yang muntah dan sebagainya, sendirian dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa mukjizat Al-Quran, keajaiban sebagai syifa itu ada. Ambil aja surah Al-Fatihah. Ambil berkah dari situ insya Allah. Dan alhamdulillah ya, di tes terus hasilnya masih negatif terus. Karena berkali-kali negatif akhirnya dipindahkan ke ruangan. Ya sudah capek itu ya kali mungkin negatif terus. Tapi gejalanya benar-benar gejala yang memang COVID ya. Dan lain sebagainya. Ya ada hikmah yang besar gitu ya. Dengan sakitnya yang seperti itu saat COVID yang sedang tinggi-tingginya. Ya, pas baru ada COVID gitu ya, dan itu sedang nilainya tinggi-tingginya, dan memang angka kematian dan luar biasa ya. Orang stres ketika mendengar kata positif dan luar biasa. Itu orang-orang yang memang jauh dari Al-Quran. Ya kenapa kita punya Allah, kita dekat dengan Al-Quran, kenapa nggak harusnya tenang gitu kan? Justru menjadikan semakin dekat, semakin yakin bahwa Al-Quran itu syifa. Dan memang benar, bahkan ada kisah, alam ya karena saya nggak melihat sendiri, tapi kisah ini sudah beredar. Ada seorang pasien yang divonis untuk operasi jantung gitu ya. Akan tetapi kemudian menunggu masa operasi, tentunya dia dikasih waktu untuk terapi, obat dan sebagainya.
Ya, ternyata si bapak ini memilih terapi dan obat bukan dengan kapsul, bukan dengan obat kimia dan sebagainya, tapi dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil. Entah beliau yakin dengan sendirinya, entah membaca artikel, entah anjuran dari ulama atau dari guru dan sebagainya, tapi beliau praktekkan itu. Ya, membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, otomatis karena membaca Al-Quran dengan tartil, organ semua yang ada di dalam anggota tubuhnya bekerja. Jantung memompa dengan baik, fokus akal, mata, telinga, ya, bibir, mulut semua terbuka bergerak gitu kan, dan semuanya digerakkan gitu kan. Ya, begitu jadwalnya datang untuk operasi, otomatis sebelum masuk ke ruangan operasi dicek dulu kan oleh dokter kesiapannya secara fisik yang lainnya. Ternyata sehat. Jantungnya kembali normal dan sebagainya. Heran dokter, Bapak sudah melakukan apa yang saya anjurkan, obatnya diminum gini. Tidak Pak, mohon maaf gitu. Terus ini sehat banget jantungnya dan sebagainya. Bapak melakukan apa? Saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar Pak. Ya makhrajnya, panjang pendeknya, dan nafasnya dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan ini kita harus yakin, dan ini contoh satu aja ya. Masih banyak contoh kejadian-kejadian penyakit-penyakit yang mungkin secara teori manusia, secara medis itu sudah angkat tangan karena tidak menemukan obatnya. Tapi kalau kita yakin kepada Al-Quran, satu ayat saja itu sudah mewakili daripada masalah yang kita pertanyakan. Musibah atau ujian yang mungkin jatuh menimpa pada kita. Sayangnya kebanyakan realitanya manusia banyak yang tidak memahami dan juga tidak percaya, tidak yakin. Hanya sekedar sebatas membaca saja. Keyakinannya hanya sekedar di bibir gitu ya. Atau di hati dan bibir saja, tapi amal perbuatannya tidak. Akhirnya ya nggak sampai gitu ya. Dan kalau mungkin saya mau cerita lagi, bukan ketika mau melahirkan aja, bahkan ketika ada anak saya yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Anak yang kelima. Ngitung dulu ya. Anak yang kelima. Saat ya dicek dan sebagainya, masuk ke ruang ICU gitu ya, umur 2 tahun, ya anak yang kelima itu, konon ya terdeteksi penyakitnya penyakit meningitis. Jadi virus yang menyerang pada saraf otak gitu ya, meningitis. Ya, sudah angkat tangan dokter gitu ya. Ya sudah, kita berdoa, giliran terus baca Al-Quran, jangan ditinggal. Terus bacakan Al-Quran, terus gitu ya. Alhamdulillah, hitungan dalam ruangan ICU gitu ya, dengan semua badannya berselang-selang, selang semuanya gitu ya. Hitungan 4 hari dia sadar dan langsung bisa minum susu kotak. Itu masih dalam ruangan ICU. Kata dokter secara teori, sesadar-sadarnya, sekuat-kuatnya imun tubuh dalam pasien ketika sudah masuk ke ruang ICU itu paling cepat aturannya 10 hari, 14 hari ya. Sangat cepat mungkin ya 7 hari. Daya tahan untuk melawan obat-obatan yang ada di ruang ICU itu selama di ruang ICU. Tapi ini anak 4 hari dan langsung sadar. Sadar yang benar-benar bisa meluk uminya, saya gendong, bisa nangis, dan bahkan minum susu ya, sukanya susu kotak gitu ya, susu kotak. Itu kan saya yakin kami semua yakin itu Al-Quran gitu ya, Al-Quran syifa gitu ya. Sehebat apapun penyakit, kalau kita yakin kepada Allah, penyembuhannya lewat Al-Quran yang kita bacakan, dan juga madu di dalam surah An-Nahl, Al-Quran dan madu itu ya, maka selesai sebenarnya. Selesai. Kita tetap ikhtiar, namanya sudah masuk ruang ICU. Bagaimana antibiotik yang harus disuntikan dalam dosis yang sangat besar, karena sudah ketahuan jenis penyakitnya, virusnya virus yang menyerang pada otak, ya, disebut dengan meningitis tersebut, yang kebanyakan kalau penyakit meningitis itu berakhir dengan kematian, karena memang sudah jenis virus yang sudah luar biasa ya, seperti itu. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, terus minta pertolongan kepada Allah sambil berikhtiar, nggak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berteori dan juga berusaha, tapi Allah yang memiliki ketetapan. Alhamdulillah biidznillah, sampai sekarang anaknya udah besar. 2 tahun saat itu, sekarang sudah kelas 3 ya, berapa 8 ya, 9, sehat dan sebagainya.
Ya, kalau saat itu ya sudah manusia gitu ya. Dan juga kondisi-kondisi yang lain mungkin ya. Dan mungkin saya juga banyak mengalami, tapi selalu yakin, ridhol qalbi, dan juga Al-Quran. Sebenarnya kita itu sudah cukup kok ya. Bahkan sangat cukup dengan Al-Quran. Makanya yuk gitu ya. Makanya dengan berilmu itu sebenarnya kita berilmu itu tujuannya agak lebih mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah pastinya mengenal Al-Quran kan, kita yakin gitu kan. Yakinnya tidak hanya sekedar lisan, tapi lisan, hati, dan perbuatan. Itu namanya yakin iman. Ya. Makanya kita paksakan terus gitu. Kalau belum nemu, paksakan terus. Biarkan Allah yang memunculkan, memberikan itu. Ya. Usaha kita, ikhtiar kita terus bersemangat gitu ya. Terus tercelup bersama ilmu itu. Terus bersama halakoh-halakoh ilmu Al-Quran, ilmu akhirat, ilmu syariah, paksakan terus ya di halakoh Al-Quran ini karena akan mendapatkan pemahaman ya tentang ilmu-ilmu akhirat yang lain. Dan semakin kita berilmu, semakin takut kepada Allah. Karena kita tahu ya Allah itu Khalik, kita itu abdun, illa liya'budun tadi gitu kan. Kalau sudah seperti udah segala sesuatu kita larinya Allah lagi. Ya Al-Quran gitu ya. Oke. Oh, alam bisawab. Kalau mau banyak cerita kisah, ya kalau saya mau cerita kisah saya gitu ya, baik yang tentang melahirkan atau entah tadi yang diisolasi atau bahkan penyakit-penyakit yang lain ya, anak dan sebagainya, atau mungkin masalah-masalah ujian dalam rumah tangga atau mungkin ekonomi kehidupan ya dan sebagainya, ya bahkan pendidikan dan sebagainya. Nggak selesai nggih, sudah malam. Kapan-kapan lagi sama sharingnya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan, kekurangan semata-mata datangnya dari saya. Kalau kesalahan itu datangnya dari setan, maka kita berlindung kepada Allah. Kalau ada kebenaran, hanya Allah yang maha benar dan memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustazah, jazakillah khair. Ini kayaknya saya jadi tadi saya barusan ngetik lagi nih sedikit kalimat. Mudah-mudahan tidak, mohon dikoreksi Ustazah berdasarkan jawaban dari Ustazah tadi dan pertanyaan serta tanggapan dari Mbak Rahmi nih. Kita sebagai ibu dan sebagai seorang puan yang insya Allah senantiasa punya cinta ya teman-teman sekalian. Nah insya Allah dengan cinta itulah yang kemudian menjadikan sebuah alasan dan tujuan, semoga sebaik-baiknya alasan dan tujuan itu adalah tujuan akhir untuk menjadi keluarga di jannahnya Allah. Dan tadi highlight paling terakhir dari Ustazah itu Al-Quran menjadi sebuah kompas paling utama kayaknya Ustazah ya. Iya. Ini saya mohon izin Ustazah, saya mau bertanya dengan panitia, apakah sesi diskusi cukup dengan satu pertanyaan tadi saja atau kita mau tambah satu lagi? Mengingat ini waktu sudah cukup larut ya, sudah jam 9 dan di Ustazah jam 10 sepertinya. Iya, dicukupkan ya Mbak. Baik, terima kasih Umi Yafi. Sebelum saya akan mengembalikan kepada Ustazah untuk bisa memberikan doa bersama dengan kita semua, saya izin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, teman-teman panitia telah memberikan tautan untuk menuju presensi kita malam hari ini. Teman-teman bisa segera untuk melakukan presensi atau misalnya tadi terskip dari chatnya di kolom komentar, bisa menanyakan kepada Ustazahnya masing-masing di grup WA Tasinnya masing-masing sehingga teman-teman tetap tercatat sebagai peserta yang telah hadir pada kesempatan majelis hari ini. Kiranya Ustazah bisa untuk membimbing doa bersama dengan kami semua. Semoga dengan doa dari Ustazah menjadi salah satu jalan untuk kita sama-sama menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi para perempuan-perempuan yang senantiasa hatinya terpaut dengan Al-Qur'an. Monggo silakan Ustazah. Syukran, jazakillah khair. Doa sejenak akhwat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ودينا قيما وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا المجاهدين في فلسطين وانصرهم وثبت أقدامهم واحفظهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا ربنا تقبل دعاءنا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma amin. Ustazah serta teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti serangkaian acara majelis taklim kita malam hari ini. Tapi menuju penghujung acara ini, Ustazah, saya mohon izin untuk kita bisa mengabadikan kebersamaan kita malam hari ini dalam sebuah bingkai layar yang nanti akan dibantu juga oleh teman-teman panitia untuk menangkap keceriaan teman-teman sekalian yang telah berlelah-lelah nih Ustazah mengikuti acara dari tadi sampai dengan akan berakhirnya nanti. Oke. Mungkin teman-teman sekalian jika berkenan untuk bisa menyalakan kamera sehingga kemudian kita bisa berfoto bersama satu frame dengan Ustazah Nur Fasihah. Siapakah yang akan mengambil tangkapan layar dari teman-teman panitia? Iya, Mbak Rati bisa. Oke, atau boleh saya bantu, Umi Evi? Boleh. Tafadhali. Insya Allah di saya ada 3 layar ya, ibu-ibu sekalian. Jadi boleh pertahankan senyumnya selama sesi foto ini berlangsung dalam hitungan ke 1, 2, dan 3. Di tangkapan layar pertama, insya Allah saya akan menuju ke tangkapan layar berikutnya. 1, 2, dan 3. Tangkapan layar terakhir. 1, 2, dan 3. Baik. Saya baru sadar kalau ternyata juga termute Ustazah dan teman-teman sekalian. Jazakillah khair untuk semua yang telah disampaikan dan ilmu serta berbagai macam masukan yang disampaikan oleh Ustazah Nur Fasihah. Teriring doa senantiasa semoga Ustazah sehat senantiasa, bahagia pula, menjadi ibu yang senantiasa waras, dan kemudian semakin banyak menebarkan cinta kasih kepada kita semua sekalian. Sebelum teman-teman sekalian, sebelum kita menutup acara ini, mungkin teman-teman panitia akan membagikan sebuah informasi kepada teman-teman sekalian. Apakah bisa untuk ditampilkan layarnya? Coba saya tampilkan ya. Mohon izin, apakah teman-teman bisa melihat tangkapan layar tersebut? Sudah. Ya, Berikut adalah pengumuman yang Bisa. disampaikan oleh pengurus LTTQ Al-Haq Lampung berkenaan dengan kurikulum dan materi pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung dan akan berlangsung di LTTQ Al-Haq Lampung, teman-teman sekalian, bahwa penerimaan santri baru saat ini sedang berlangsung di tanggal 8 Januari dan insya Allah nanti sampai dengan tanggal 24 Februari 2024. Lalu kemudian, nah ini tadi teman-teman yang saya tadi cerita sama teman-teman di awal bahwa akan ada, insya Allah akan ada evaluasi akhir angkatan 12. Siapa nih angkatan 12? Boleh angkat tangan ya.
Periodenya adalah di periode Oktober 2000, evaluasinya di periode Oktober 2023 sampai dengan nanti Februari 2024. Insya Allah akan ada pula Tahlil Ramadan di tanggal 2 Maret 2024. Apakah acaranya akan berlangsung secara daring seperti saat ini ataupun dengan luring? Nanti kita akan tunggu informasi lebih lanjut. Mungkin kalau butuh MC boleh panggil-panggil saya lagi ya. Kemudian ada pengumuman hasil evaluasi kelas yang saat ini sedang berlangsung, baik kelas daring maupun kelas luring. Di kelas daring akan diselenggarakan di tanggal 3 Maret 2024 dan sebelumnya untuk kelas luring di tanggal 2 Maret 2024. Karena kita mau mendekati Ramadan, insya Allah ada agenda-agenda Ramadan di 1445 Hijriah, Hijriah, yang akan diisi dengan tahsin mungkin ya, tahsin tilawah Quran di tanggal 11 sampai dengan 24 Maret, dan ditutup dengan Fatmul Quran di tanggal 17 Maret. Kemudian ada pendaftaran yang akan dimulai di tanggal 5 Februari 2024. Mungkin secara teknis nanti dan runutan kegiatan maupun runutan acara nanti bisa di-share dan diinformasikan oleh para ustazah kepada teman-teman sekalian melalui WAG Tahsin di mana teman-teman di kelas-kelas di mana teman-teman saat ini berada. Boleh, tadi spillnya sudah ada sehingga teman-teman boleh untuk bukan chat ya, ngepin dulu di kalendernya masing-masing sehingga tidak terlewat dari agenda-agenda LTP Al-Haq Lampung. Demikian informasi dari saya. Apakah ada informasi tambahan dari teman-teman pengurus LTPK Al-Haq Lampung? Mbak Indri ataupun Ustazah Evi mungkin? Ustazah Indri. Iya, insya Allah cukup Mbak Sasa. Jazakallah khair. Baik. Boleh dulu Ustazah Indri. Saya agak delay suaranya karena di layar saya terlihat ada koneksi tidak stabil. Mudah-mudahan di teman-teman tetap lancar jaya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian acara Majelis Taklim hari ini sudah terselenggara dengan baik. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Ustazah Nur Fasihah yang hari ini dengan begitu menggebu memberikan aura-aura positifnya kepada kita semua sehingga gelas kita yang tadinya sudah kosong terisi kembali dan kemudian ruhani kita juga insya Allah tercerahkan dan menjadi perempuan yang jauh lebih bahagia lagi sehingga kita bisa semakin menjadi individu yang semakin bermanfaat tidak hanya untuk keluarga tapi insya Allah juga untuk lingkungan sekitar kita. Saya sedikit coret-coret ya, tadi sambil Ustazah ngomong saya juga sedikit coret-coret di bawah sini bahwa memiliki titel sebagai seorang ibu itu terlalu sayang jika materinya terbuang untuk sekedar belanja, hahaha dan segala macam. Sehingga waktu itu dirasa habis dengan kesibukan yang sepertinya unfaedah dan justru menjadi merajai kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang tadi Ustazah ceritakan dan tularkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menarik ibrohnya, kita bisa mempelajari kembali, memanajemen ulang waktu kita, apakah waktu-waktu yang kita habiskan menjadi waktu yang lebih banyak bermanfaat kepada jalannya Allah, atau justru sebaliknya. Anak-anak dan keluarga kita adalah menjadi investasi yang insya Allah nanti akan menjadi investasi hingga akhir hayat, hingga di janahnya Allah dan kita berkumpul menjadi keluarga yang senantiasa mencintai Allah, mencintai Al-Quran, sampai dengan berkumpul insya Allah di surganya Allah. Teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan selalu ada dalam doa-doa kita semua, doa-doa terbaik. Mudah-mudahan nih Allah lancarkan rizkinya teman-teman sekalian, baik rizki dalam bentuk materi dan sehat, sehingga nanti di berbagai macam agenda-agenda LTPK Al-Haq lagi, teman-teman bisa bergabung dan kita bisa bersua lagi, baik melalui media daring maupun media luring. Izinkan saya mewakili panitia dan juga penyelenggara acara untuk undur diri, menyampaikan salam takzim dari saya untuk keluarga sekalian, keluarga-keluarga tercinta kita di rumah, agar insya Allah kita berjumpa dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sehat, lebih bahagia, dengan lebih banyak ilmu yang kita bawa pulang nanti. Mohon maaf atas segala tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa menyatukan hati-hati kita dalam ikatan ukhuwah dan nikmat Islam yang tidak berkesudahan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan senyum sang bidadari. Saya Puspa izin undur diri. Teh Poci pakai gula batu. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Umi. Izinlah Ustazah. Izin undur diri saja. Silakan.